Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Panji dalam acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat. Sebuah acara yang akan membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Pertama-tama, saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan juga mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada para pasien dan juga pengunjung yang saat ini berada di lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang maupun Banjarbaru. Semoga segera diberikan kesehatan, diangkat dari segala penyakit dan juga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik para pemirsa, hari ini sangat spesial, masih dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari. Kita akan membahas atau mengangkat nih masalah kanker yang mungkin masih terdengar asing di telinga para pemirsa, padahal ini ada di sekitar kita dan juga mungkin banyak yang mengalaminya ya. Salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah mengenai neuroma akustik atau tumor pada telinga. Nah, ini kalau kita dengar kata akustik berhubungan dengan pendengaran, berarti ini adalah membahas organ pendengaran yaitu telinga. Nanti akan kita bahas apa itu neuroma akustik atau tumor telinga ini, apa saja gejala dan tandanya, benarkah bahwa kalau telinga kita berdenging, kemudian hilang pendengaran ataupun vertigo itu bisa menjadi tanda awal dari neuroma akustik. Kemudian apa saja penanganannya dan seberapa bahayakah penyakit ini akan kita bahas tuntas hari ini bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, yaitu beliau Dr. Dwi Antono, spesialis THTKL konsultan. Assalamualaikum Dr. Dwi Antono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih dok sudah meluangkan waktunya pada hari ini dok. Baik, ini kita masih dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia nih dok ya. Kita akan membahas masalah-masalah kanker yang mungkin masih jarang diangkat nih dok di telinga para pemirsa, terutama khususnya kanker-kanker yang berhubungan dengan THTKL ya dok ya, telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher. Mungkin pemirsa sudah sering dengar masalah karsinoma nasofaring, kemudian mungkin juga sudah sering dibahas mengenai kanker laring atau kanker tenggorokan. Nah, ini kita bahas yang agak lain nih dok, yaitu mengenai neuroma akustik atau tumor pada telinga yang mungkin para pemirsa di rumah ini masih sedikit asing atau awam ya dok ya. Jadi sebenarnya penyakit neuroma akustik atau tumor telinga ini penyakit apa sih dok sebenarnya? Ya, kita memang pada bulan ini memang ya alhamdulillah memperingati Hari Kanker Sedunia ya, World Cancer Day yang jatuh pada tanggal 4 Februari yang lalu. Memang banyak yang kita lakukan, terutama di komunitas-komunitas dokter onkologi untuk merayakan, dan yang penting sebenarnya tidak hanya sekedar merayakan tapi mensosialisasi ya, termasuk salah satunya siang hari ini kita sedikit memberi pencerahan atau pengetahuan ya, berbagi pengetahuan kepada para pendengar yang mendengarkan acara ini sehingga ini nanti bisa bermanfaat. Membahas apa yang tadi dikatakan Dr. Panji, kita membahas tentang neuroma akustik. Memang ini kanker yang sangat jarang ya. Kira-kira kalau probabilitasnya itu 1 dibanding 100.000. Oke. 1 banding 100.000, di mana yang terbanyak sampai saat ini masih pada wanita ya. Kurang lebih ya dengan rasio 2 atau 3 banding 1 ya. Dengan usia rata-rata biasanya pada usia 50 tahun. Dan tumor ini letaknya memang sulit sekali karena memang letaknya di telinga kita bagian dalam. Dan itu pun masih di bagian sarafnya. Jadi kalau dalam arti kata bahasa neuroma itu berarti artinya sel pembungkus saraf. Kalau kita menilai saraf di kepala itu kan ada 12 ya. Ini saraf ke-8. Namanya vestibulocochlearis. Jadi itu mengenai selubung saraf itu, makanya dalam bahasa lain disebutkan juga schwannoma akustik gitu. Ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah tumor yang menyerang selaput saraf yang ada di telinga bagian dalam ya dok ya. Baik dok. Kemudian nih dok, meskipun tumor ini jarang terjadi dok, tapi kira-kira siapa saja nih dok yang berisiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit ini dok? Ya. Jadi tadi telah saya sampaikan di depan, jadi memang secara statistik wanita lebih banyak menderita. Kemudian usia itu memang di atas 50 tahun ya. Dan memang tumor ini ya dalam bahasa kita, bahasa kedokteran, semua benjolan itu dikatakan tumor ya. Nanti kita nyatakan ganas atau jinak setelah hasilnya biopsi. Tapi khusus untuk neuroma ini memang disebutkan dalam literatur itu disebutkan
sebagai tumor non neoplastik. Jadi tumor tapi bukan ganas dan dia punya sifat khas tidak menjalar. Jadi memang lokal ada di situ. Tapi walaupun lokal itulah yang sulit kita jangkau. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai faktor resiko memang terbanyak memang pada faktor-faktor kebisingan ya. Kebisingan jadi dari tempat kerja, suara musik itu masih merupakan faktor resiko tinggi untuk terjadinya neuroma akustik. Baik. Ya, jadi harus berhati-hati ya dok ya, terutama para pemirsa yang ini banyak bekerja di tempat-tempat yang terpapar kebisingan setiap hari, ternyata sangat berisiko atau lebih berisiko untuk mengalami neuroma akustik ini. Kemudian yang paling ditunggu oleh pemirsa di rumah yaitu mengenai gejala dan tanda dari neuroma akustik nih dok. Benarkah dok kalau tadi disebutkan bahwa gejala-gejala yang sering kali kita alami tapi terabaikan seperti telinga terasa berdenging, kemudian pendengaran agak berkurang atau mungkin pusing berputar atau vertigo ini juga merupakan tanda awal dari neuroma akustik, apakah betul dok? Ya, jadi seperti yang dalam definisinya tadi menyerang saraf ke-8 yaitu yang hubungannya dengan pendengaran dan keseimbangan. Vestibular itu adalah keseimbangan, cochlear itu untuk pendengaran. Jadi memang gejala utamanya adalah gangguan keseimbangan seperti tadi disebutkan vertigo, kemudian ada rasa berdenging ya yang kita sebut tinnitus yang kadang tidak hilang-hilang itu dari frekuensi yang rendah sampai tinggi. Jadi kadang ini itu yang menyebabkan pasien atau yang menderita ini biasa terganggu. Kemudian juga ya yang jelas ada gangguan pendengaran. Dan ini keluhan ini semakin lama semakin berat ya karena memang lokasinya di tempat yang sempit dan pasti akan semakin berkembang dan menekan saraf tadi sehingga kalau mungkin orang ya mungkin sering ya para pendengar juga vertigo gitu kalau ada tapi kan hilang timbul atau segera hilang. Tapi ini tidak hilang. Oke. Cuma tinnitusnya ya dan relatif menetap. Jadi harus waspada, hati-hati kalau memang ada rasa memang umumnya tinnitusnya itu yang mengganggu. Rasa berdenging itu yang kalau mungkin orang Jawa bilang bengengeng apa gimana ya bahasanya begitu. Ini kok enggak hilang-hilang ya, Dok ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ternyata selain mengganggu sistem pendengaran, ternyata juga bisa mengganggu fungsi keseimbangan ya dok ya. Baik dok, kemudian bila muncul gejala-gejala yang tadi dok, kapan sih para pasien atau para pemirsa ini harus segera memeriksakan diri ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut dok? Ya, nanti biasanya kalau datang, mungkin kalau sekarang kita di era BPJS datang ke vaskes pertama, ke dokter umum, kemudian nanti biasanya ada pengobatan. Memang tinnitus itu hampir semua orang ada ya, memang dia suatu gangguan vaskuler di dalam telinga bagian dalam. Biasanya diberi obat-obat tertentu, biasanya dia membaik secara teoritis. Tapi kalau itu tidak membaik, nah itu baru saat itulah biasanya dirujuk ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit akan dilakukan screening. Biasanya kita lakukan tes pendengaran dulu ya, audio vestibulometri, dan gambarannya nanti khas sekali untuk gambaran audiometrinya. Kemudian dilakukan juga tes keseimbangan biasanya nanti. Ya, tes keseimbangan yang nanti arahnya jatuhnya seseorang itu di arah sisi yang bagian terdampak. Misalnya di telinga kanan ya dia akan jatuh ke telinga kanan seperti itu. Oke, baik dok. Jadi ternyata ini bisa menyerang kedua telinga dan juga satu telinga saja ya dok ya. Tergantung nanti hasil pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Baik dok. Kemudian nih dok tadi seperti yang dengan jelaskan bahwa ternyata penanganan dari neuroma akustik ini awalnya bisa juga menggunakan obat-obatan dok. Ya. Jadi sebenarnya penanganannya ini seperti apa dok? Apa saja penanganan yang dapat diberikan? Ya, biasanya kalau mungkin secara spesifik diberikan obat-obat yang istilahnya vasodilatasi ya. Jadi untuk membuka aliran sirkulasi darah ke dalam telinga tengah, telinga dalam maksud saya. Biasanya obat-obat mecobalamin dan sebagainya. Tapi bila itu tidak berkurang, itu saat itulah. Nanti biasanya kalau di rumah sakit pun kalau dengan pengobatan yang dilakukan tidak membaik, baru dilakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya dengan CT scan kepala atau MRI ya, itu biasanya bisa terlihat lebih khas lagi gambarannya. Oke. Jadi tidak semuanya dioperasi ya dok ya? Betul, ya. Bisa semakin awal kita ketahui penanganannya bisa lebih minimal ya dok. Ya. Dan pastinya semuanya ini bisa di cover oleh BPJS ya dok ya. Bila mana tetap sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku di BPJS, ini semuanya bisa tercover oleh BPJS. Kemudian nih dok, meskipun ini termasuk dalam tumor yang jinak ya dok ya, tapi tentunya bila tidak diberikan tata laksana yang baik, ini juga bisa menjadi bahaya. Nah, kemudian ini bahayanya apa dok bila tidak diberikan terapi yang baik dok? Ya,
Biasanya kalau berbahaya nanti begini, kalau dia kan kalau di ya kita mungkin kalau sedikit melihat gambar otak kita itu posisinya itu di sudut antara cerebellum adalah otak kecil kita dengan pons, jadi yang batang otak. Nah, di situ tentunya kalau dia semakin menekan tidak hanya gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan juga mungkin ya gangguan macam-macam termasuk vegetatif kita makan minum karena menekan ke pons ya, termasuk juga mungkin sampai ke gangguan kesadaran sampai seperti itu ya. Jadi bahaya memang bila semakin membesar dan menekan organ-organ yang di sekitarnya Dok, ya, terutama organ-organ penting seperti otak kecil, otak besar ini akan sangat mengganggu sekali fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut ya, Dok ya. Betul. Dan tentu saja kalau sudah besar perlu dioperasi ya Dok, berarti ya, Dok ya. Jadi memang biasanya dokter THT bekerja sama dengan dokter bedah saraf biasanya karena memang lokasinya kadang-kala memang ada yang sudah masuk sampai di otak ya, jaringan otak di selaputnya, sehingga itu nanti dokter bedah saraf yang akan melakukannya, kemudian bagian sisanya yang di daerah telinga dalam, nah itu nanti dokter THT yang mengerjakannya. Memang prinsipnya seawal mungkin kita menemukan angka kesembuhannya bisa lebih dari 80%. Oke, baik. Jadi lebih baik periksa lebih awal supaya kesembuhannya juga lebih besar dan tindakan yang kita lakukan juga bisa lebih minimal ya, Dok ya. Baik, Dok. Kemudian nih, Dok, kira-kira neuroma akustik ini apakah bisa dicegah, Dok? Dan kira-kira apa yang bisa dilakukan pemirsa di rumah untuk bisa mencegah penyakit ini, Dok? Ya. Jadi telinga kita ini memang adalah salah satu sistem indera kita ya. Jadi pada dasarnya pencegahan dalam arti kata mencegah terjadinya trauma pada pendengar itu penting, karena tadi sudah kita sebutkan salah satu faktor resikonya adalah bila terjadinya kebisingan yang sangat ya. Jadi pada kasus-kasus pekerjaan pada umumnya, sehingga lindungilah telinga kita. Memang sebenarnya sih ini berkaitan, kebetulan kita juga punya program bulan depan itu kan Hari Pendengaran ya, Hari Pendengaran tanggal 3 Maret. Jadi nanti memang salah satu bahan kita juga nanti tentang neuroma akustik sebenarnya, sehingga nanti berkaitan ya. Hanya karena memang tumor-tumor seperti ini kan sering terlewatkan. Memang dan tidak tampak di luar gitu loh ya. Hanya orang kok keluhannya pusing tidak mengganggu. Kalau tumor-tumor yang lain kan kelihatan ada benjolan di leher, ada seperti itu. Maka tumor-tumor ini memang harus diwaspadai. Jadi mencegah kebisingan itu adalah faktor sangat penting untuk bisa mencegah terjadinya kondisi tumor akustik ini. Baik, Dok. Terakhir, Dok, apakah ada yang mau disampaikan kepada pemirsa, Dok, mengenai pesan-pesan mengenai neuroma akustik ataupun mengenai peringatan Hari Kanker Sedunia secara umum, Dok? Monggo, Dok. Jadi yang pertama, jangan takut sama kanker ya, kanker atau keganasan di daerah tubuh kita. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Karena memang prinsipnya kalau sedari awal kita menemukan kasus stadium 1 dan 2, angka keberhasilannya alhamdulillah cukup tinggi ya. Kita di Sultan Agung ini juga merawat beberapa pasien, kalau kita temukan pada stadium 1 2 itu hasilnya cukup baik ya. Tapi kalau memang sudah, walaupun tidak membuat kecil hati kalau sudah stadium yang lanjut, itu pun insya Allah masih bisa kita tangani memang kalau bisa segera mendapatkan penanganan yang baik. Yang ketiga, memang pada kasus-kasus seperti neuroma akustik ini memang lebih spesifik karena memang keluhannya relatif hampir semua orang kadang mengalaminya ya, vertigo, gangguan keseimbangan tadi, berdenging, tinnitus ataupun kurang pendengaran, sehingga kadang sering terabaikan. Jadi hati-hati, waspadalah bila kejadian ini sudah berlangsung lama, apalagi pada kondisi yang resiko tinggi pada pengguna-pengguna suara yang berlebihan dengan tingkat kebisingan yang melebihi ambang batas. Juga pada usia-usia lanjut ya, memang istilahnya cancer age itu pada usia-usia lanjut itu juga segera periksakan saja memang kalau Anda sudah merasa ada sesuatu kelainan yang tidak kunjung reda. Mungkin itu saja. Baik para pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa tadi, bahwa neuroma akustik ini adalah suatu penyakit keganasan atau tumor yang menyerang saraf yang ada di telinga bagian dalam, yang mana fungsinya bukan hanya untuk pendengaran tetapi juga untuk keseimbangan. Jadi gejalanya ini berkaitan dengan fungsi tersebut ya, mulai dari gangguan pendengaran, ada rasa telinga berdenging, sampai dengan gangguan keseimbangan atau mungkin sensasi vertigo atau pusing berputar. Nah, bila pemirsa mengalami gejala-gejala tersebut ya, apalagi yang beresiko tinggi
seperti yang bekerja di tengah tempat dengan kebisingan yang sangat tinggi, kemudian pada usia tua. Nah, ini bisa segera memeriksakan diri ke dokter untuk bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga penanganan yang lebih lanjut. Semakin awal kita bisa mengetahui adanya keganasan atau tumor, semakin minimal juga terapi yang dapat kita berikan dan semakin besar juga kesempatan untuk sembuh. Baik, terima kasih Dr. Dwi Antono atas waktu yang sudah Sama-sama. diberikan pada hari ini. Terima kasih atas sharing-sharing ilmunya yang sangat bermanfaat, Dok. Dan juga para pemirsa di rumah, sekian dulu untuk perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Rehat Ruang Sehat di channel Hospital TV Sultan Agung dan juga di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mengikuti video-video mengenai penyakit dan juga masalah kesehatan yang lain bersama kami. Baik, saya Dr. Panji beserta dengan kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.